Hai guys, kembali lagi bersama kami di Gainers versus Losers PT CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Kali ini kita akan membahas saham yang masuk ke dalam top gainers maupun juga top losers periode tanggal 4 April sampai dengan 11 April tahun 2023. Yuk kita langsung aja untuk membahas di posisi top gainers. Kita mulai dari posisi top gainers, ada saham BRIS yang mengalami kenaikan sebesar 5,01% ke level 1780. Kalau kita lihat dari penguatan BRIS ini memang BRIS sudah merilis laporan keuangannya dengan laba sebesar 4,3 triliun rupiah di tahun 2022 secara full year, dan tentunya laba ini bertumbuh ini sebesar 42,3% secara year on year. Nah, meroketnya dari laba ini terjadi karena memang seiring dari peningkatan pendapatan penyaluran pembiayaan ini sebesar 10% menjadi 20,46 triliun rupiah. Nah, peningkatannya itu sebesar 10% secara year on year. Nah, di sisi lain juga pelaku pasar juga masih optimis mengenai bisnis dari BRIS karena memang ekspektasi ruang pertumbuhan permintaan produk syariah yang terus meningkat. Di sebelah kiri saya terlihat pergerakan BRIS yang memang tendensinya di bulan pergerakan ini kalau kita perhatikan Februari tahun 2022 bergerak teritorinya lebih ke arah sideways sampai dengan April tahun 2023. Namun yang menariknya yang bisa di-highlight adalah pada saat di tahun 2023 di awal tahun di mana pergerakannya setelah turun di bulan Desember, kalau kita perhatikan ini terlihat ternyata dari segi maksud saya di bulan Desember ini memang terjadi pelemahan, tapi pada waktu 2023 ini menjelang 2023 sahamnya mengalami penguatan Jadi kalau kita perhatikan berarti awal bulan tahun 2023 ini ternyata sideways, namun pada saat di menjelang tahun 2023, lebih tepatnya lebih ke arah ke akhir tahun 2022. Di sini kalau kita lihat chartingnya berada di antara Desember tahun 2022 dan juga di tahun 2023 nih di antara tersebut Jadi kalau kita perhatikan dari segi charting terlihat bahwasanya sebelum memasuki tahun 2023 saham ini rebound Dan kalau kita perhatikan juga performanya terus menguat sampai kalau kita lihat di sini akan menguji beberapa level resisten. Untuk pergerakan BRIS kalau kita perhatikan untuk tanggal 11 April nih terjadi closing market di 1780, di mana ini juga masih ada tendensi kalau misalnya pergerakan ini cenderung esok hari cenderung lebih kuat lagi dalam arti rebound lagi dibandingkan pada pergerakan tanggal 11 April. Ini tentunya akan menguji resisten di 1820, itu yang pertama. Dan kalau 1820 di break sama BRIS, ini tentunya akan naik lagi ke 1860 dan juga 1900 secara middle term Yang 1900 itu secara middle term. Tapi kalau kita perhatikan kalau 1820 sebagai resisten ini cukup kuat pondasinya dia tidak ngebreak, ini tentunya akan swing swing dengan supportnya di 1730, lalu juga paling bawah adalah 1600 atau 1600. Kalau kita perhatikan tren ini masih cenderung menguat Tentunya di sini juga kalau kita perhatikan adalah dari exponential moving average 20 yang tentunya ini masih di atas exponential moving average 60, dan 20 dan 60 ini juga masih di atas exponential moving average 200. Yang dimana tentunya ini pergerakan ini masih ada ruang naik. Tapi yang tadi saya katakan resisten di 1820 ini cukup kuat kalau kita perhatikan dari 3 hari terakhir, di mana polanya ini kemungkinan saja bila mana 1820-nya tidak di break secepatnya ini tentunya akan ada swing. Tapi secara tren pun ini masih bergerak teritori yang uptrend Itu penjelasan dari BRIS. Dan kalau ditanya sama saya, kira-kira kalau swing di support berapa Nah, ini tadi saya udah katakan support pertama di 1730, support kedua di 1600. Demikian saham yang masuk ke dalam top gainers. Untuk posisi top losers periode tanggal 4 April sampai dengan 11 April tahun 2023 ada saham ACES yang turun sebesar 7,50% ke level 444. Katalis dari ACES, kalau kita tahu bahwa memang ACES ini meraih laba bersih, ini turun sebesar 3,82% menjadi 664,3 miliar rupiah untuk full year di tahun 2022.
Padahal kalau kita lihat dari penjualan ACES ini berhasil mencatatkan peningkatan. Ini sebesar 3,35% secara year on year menjadi 6,76 triliun rupiah. Kalau kita breakdown ya, capaian tersebut didominasi oleh penjualan produk perbaikan rumah ini senilai 3,60 triliun rupiah dan juga disusul produk gaya hidup ini mencapai 2,74 triliun rupiah. Di sebelah kiri saya terlihat ya pergerakan dari ACES di mana pergerakannya cenderung lebih melemah ya pas periode di bulan Mei tahun 2022 dan ternyata di tahun 2023 bergerak sideways. Nah, sekarang kalau kita perhatikan ya, ini levelnya berada di closing market di 444. Tentunya kalau kita lihat dari segi pergerakan ini akan menguji kedua support. Yang pertama adalah di level 440 ya, lalu yang kedua di 420. Harapan kita bahwa 440 ini jangan sampai tertembus secara short term supaya ada ruang rebound ya. Tapi kalau dia nanti 440 tertembus, pastinya dia akan berhadapan di support kedua yaitu di 420. Kalau kita perhatikan bila mana 440 dan 420 termasuk support yang cukup kuat, tendensinya bahwa saja ACES akan rebound, tapi reboundnya secara short term ini kira-kira ke resisten di 460 dan juga 480. Demikian untuk saham analisa teknikal di top loser yaitu ACES. Sekian gainers versus losers periode tanggal 4 April sampai dengan 11 April tahun 2023. Sampai jumpa di gainers versus losers selanjutnya. Yang muda, yang berinvestasi.